Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Sehingga aku pun, sehingga aku pun, sehingga aku pun puas lelah. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di persekutuan doa pada saat ini. Kita hendak bersama-sama mengikuti pujian dan juga bersama merenungkan firman Tuhan sebagian. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa.
Bapa di dalam surga, senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia, damai, sejahtera yang Kau curahkan, Kau limpahkan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Bahkan kalau semalam Kau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, Engkau menghindarkan kami dari berbagai macam mara bahaya. Dan pagi tadi Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru, kekuatan yang berasal dari Tuhan, untuk kami boleh memasuki hari baru pemberian Tuhan. Untuk kami boleh mempertanggungjawabkan kehidupan hari ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh memasuki hari ini, memasuki minggu ini, bahkan memasuki bulan ini, tahun ini, bersama dengan Engkau saja. Kami hendak bersama-sama belajar kembali memahami akan firman Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kami layak dan patut menjadi anak-anak yang Engkau banggakan di dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu, demikian pun dengan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman. Kudus dan layakkan semuanya boleh terjadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Mazmur 139. Mazmur 139 baitnya yang ke-13 dan 14. Mazmur 139 bait yang ke-13 dan 14 demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah pembelajaran untuk anak kelas 10, itu artinya anak kelas 1 SMA, bab yang kedua dari buku Kurikulum Merdeka. Di sana ada judul Melangkah Bersama Allah. Dan salah satu dasarnya adalah Mazmur 139 bait yang ke-13, 14 tadi. Di permulaan pembelajaran, anak-anak diajak untuk masuk ke dalam apersepsi. Apa itu apersepsi? Apersepsi itu penghayatan tentang segala sesuatu yang menjadi dasar untuk menerima ide-ide baru. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada mereka. Yang pertama, apakah kamu pernah merasakan sakit yang berat dan merasa tidak berdaya karena tidak yakin apakah bisa sembuh atau tidak? Lalu yang kedua pertanyaan, apakah kamu pernah merasakan kehilangan orang yang sangat dikasihi dan yang mengasihi kalian? Yang ketiga, apakah kamu pernah merasakan begitu putus asanya saat menghadapi persoalan yang tak kunjung selesai? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang meragukan bahwa Allah betul-betul ada ketika melihat begitu banyaknya penderitaan di dunia ini. Bahkan ada banyak yang memilih untuk tidak lagi mempercayai Tuhan, karena merasa tidak ada gunanya kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan tidak membuat keadaan mereka menjadi lebih baik. Bahkan ada yang memiliki ide bunuh diri sebagai cara untuk bebas dari penderitaan dan keputusasaan yang dialami. Tidak sulit juga kita mencari contoh. Misalnya saja dengan apa yang terjadi 2,5 tahun yang lalu, adanya COVID-19. Bukankah kalau kita melihat data,
dari tanggal 8 Januari 2021 ada 1,9 juta maksud saya. 1,9 juta orang meninggal dunia. Virus begitu ganas dan menyerang siapapun juga. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, pejabat rakyat biasa, tenaga medis, orang awam. Bahkan kalau kita melihat ritual keagamaan yang mencakup ibadah bersama sekumpulan orang justru menjadi sumber penyebaran virus. Wajar bila yang muncul adalah, bukankah Tuhan lebih besar dari COVID-19? Dan mengapa justru memuji dan menyembah Dia yang menyebabkan kematian? Tentu saja ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengarah. Apakah memang Allah itu menyertai? Apakah memang Allah itu berkuasa? Apakah Allah itu tidak lagi berdaya menghadapi kehidupan dunia? Tetapi di sisi yang lain tentu pertanyaan muncul, benarkah Allah meninggalkan kita? Benarkah Allah tidak lagi setia terhadap janji setianya? Benarkah Allah melupakan apa yang sudah Allah kerjakan? Pagi hari ini kembali kita diajak untuk memahami apa yang terjadi dalam diri Mazmur. Di dalam Mazmur 139 kita akan membahas ayat atau bait yang ke-13 tadi. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kita bersama diingatkan bahwa kita ada itu bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, tetapi Allah lah yang menanamkan kita dalam kandungan ibu kita. Dialah yang membentuk kita sedemikian rupa sehingga kita bisa hidup hingga sampai dengan saat ini. Jika demikian saudara, tentu saja kita juga harus berpikir bahwa ketika Allah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, Allah sudah sedemikian rupa berpikir tentang kebaikan-kebaikan itu. Allah sudah jauh lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Allah sungguh paham dengan situasi, kondisi, keadaan kehidupan kita. Sehingga kalau segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, di baitnya yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita masing-masing orang memiliki keunikan. Masing-masing orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan itulah yang dikatakan ajaib, dahsyat dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun juga situasi kondisi kehidupan kita, Allah terus menopang kita, Allah terus menyertai kita. Rancangannya ya dan amin, dan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap umat yang Allah nyatakan di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan secara ajaib apa yang kau buat, ajaib apa yang kau buat. Ajaib apa yang kau buat ini bukan hanya sesuatu yang baik-baik secara manusiawi, tetapi juga yang kadang-kala menyakitkan, membuat duka, membuat sedih, membuat kucuran air mata itu terus ada. Baik bagi kehidupan semuanya. Ajaib apa yang telah Allah buat bagi kita. Dan jiwaku mestinya memang benar-benar menyadarinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ulang apa yang disampaikan melalui buku kurikulum Merdeka tadi, di babnya yang kedua, di apersepsi yang kedua, apakah kamu pernah merasa kehilangan orang yang sangat dikasihi dan juga mengasihi kalian? Tentu pertanyaan ini juga tersampaikan kepada saya secara pribadi. Apakah sakit? Apakah meninggalkan luka? Apakah memunculkan kedukaan? Iya saudara, sangat. Karena bagaimanapun juga seorang anak
tentu pengen berbakti terhadap orang tuanya. Tidak ada seorang anak pun yang tidak pengen berbakti kepada mereka. Tidak ada seorang pun anak yang tidak pengen membalas jasa, membalas budi baik orang tua. Walaupun dikatakan kasih ibu itu sepanjang jalan. Kita memiliki tanggung jawab itu. Apakah Rudiarto tidak pernah berpikir tentang kehidupan orang tuanya? Tentu iya. Bahkan saat bapak diopnam di rumah sakit, itu pun saya nyatakan, selesai apa yang terjadi dalam kehidupan adik kami, karena adik saya mau menikahkan anaknya pada bulan November. Kalau kemarin adik yang nomor 2 sudah selesai. Artinya masih ada kerjaan lagi, ada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan sampai bulan November. Dan saya mengatakan kepada ibu dan bapak bahwa selesai bulan November bapak ibu harus ke Purbalingga. Karena bagaimanapun juga bapak udah sepuh, ibu sudah sepuh. Harus manut terhadap anak, jangan ngeyel saya katakan. Dan itu sudah disanggupi oleh mereka. Dan saya juga sudah berpikir tentang segala sesuatunya. Kalau memang bapak ibu tidak enjoy, tidak merdeka, tidak bebas tinggal di Kapanditan, bukankah kami punya perumahan yang bisa dipakai untuk berdua walaupun tidak terlalu luas? Tetapi toh di perumahan itu bapak ibu bisa memelihara 2 ekor anjingnya yang setia. Memelihara belasan burung yang juga menjadi kebiasaan sehari-hari untuk diopeni. Tetapi ketika ibu menyatakan opo iya ning perumahan, apakah kamu tidak repot? Lalu saya berpikir ulang, bagaimana saya harus merawat orang tua di Kapanditan? Ditempatkan di mana? Apakah harus membuat sekat? Apakah harus bertempat di kamar yang sekarang dipakai oleh Samuel? Segala sesuatunya terpikir sedemikian rupa. Tetapi ternyata Tuhan lebih memperhatikan apa yang ada di dalam kondisi kehidupan ibu. Yang pertama tentu saja, mungkin Tuhan memperhatikan bertahun-tahun ibu merawat bapak, walau sakit itu tidak terlalu parah. Yang dirasakan setiap hari adalah perut, berada dalam kondisi melilit, tidak nyaman, tidak bisa kentut, BAB susah. Tetapi toh itu menjadi hal yang serius bagi bapak, karena setiap malamnya tidak bisa tidur kadangkala. Dan ketika bapak tidak bisa tidur, ibu pun harus menemani sepanjang malam. Bukankah ini membuat capek? Fisik ada batas kekuatan. Dan nampaknya itulah yang dipikir, yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan ibu. Ketika ambang batas itu sudah mencapai titik klimaksnya, Allah menjadikan ibu bebas. Ketimbang ibu mengalami sakit, bapak sakit, padahal anak-anak ada di Purbalingga, ada di Solo, ada di Jakarta. Yang sulit untuk menyatukan jalan pemikiran menjadi satu untuk bersama-sama hadir untuk merawat beliau-beliau ini. Tuhan begitu baiknya. Tidak mau merepotkan bapak, tetapi juga tidak mau merepotkan anak-anak. Biarlah ibu beristirahat dari jerih lelahnya selama ini ngopeni merawat suami yang dia kasihi. Dan nampaknya begitu juga dengan bapak. Apakah kehilangan seorang bapak tidak sedih? Tentu sedih, tentu sakit. Tetapi itulah yang terbaik nampaknya, yang harus kami terima. Karena ketika ibu sedo kemarin, kami berpikir, lalu siapa yang merawat bapak? Di rumah
yang tidak terlalu besar tetapi juga tidak terlalu kecil. Tetapi Bapak sendirian, adik-adiknya jauh, anaknya jauh. Padahal di dalam minggu itu adik yang nomor 2 mantu di Jakarta. Apakah Bapak akan dibawa ke Jakarta ketika dalam kondisi pemulihan stroke ringannya? Apakah di Purbalingga? Lalu bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan? Kami berpikir keras tentang itu. Dan ternyata Tuhan memperhatikan keluh kami dan terlebih keluh kesah Bapak. Nampaknya Tuhan juga ingin memberikan istirahat total kepada Bapak. Bagaimana seandainya Bapak lalu mengalami stroke yang lebih lanjut lagi dan kami harus merawatnya sekian waktu. Dan inilah yang terbaik bagi kami. Walau kami harus memulihkan luka-luka batin itu, kami merasa bahwa Allah bersama. Melangkah bersama Allah, itulah yang saat ini kami kerjakan. Secara pelan-pelan kami harus memulihkan luka-luka batin itu. Karena bagaimanapun juga itulah yang terbaik bagi orang tua kami. Walau secara jasmani kami tidak lagi bisa bertemu dengan mereka, dengan beliau-beliau. Tetapi kami meyakini bahwa kerja Allah, karya Allah, rancangan Allah itu baik untuk semuanya. Baik untuk ibu bapak yang tidak harus terlalu lama mengalami sakit. Terlalu lama mengalami capeknya tubuh, capeknya batin. Dan juga Allah memperhatikan kami, anak-anaknya. Dan oleh sebab itu saudara, di dalam situasi kondisi yang mungkin menyakitkan kita, yang mungkin kita mengalami putus asa menghadapi berbagai macam persoalan yang tidak pernah selesai, ingatlah Allah senantiasa melangkah bersama dengan kita. Dan oleh sebab itu kita pun harus mau melangkah bersama Allah. Bergandengan tangan bersama dengan Allah. Supaya segala sesuatunya boleh dikerjakan dan terjadi dengan baik adanya. Damai sejahtera itu akhirnya akan kita rasakan. Dan biarlah kita boleh berjuang bersama. Di dalam Tuhan kita bergandengan tangan untuk boleh saling menghiburkan, saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Di dalam kerapuhan kami, di dalam keringkihan kami, di dalam ketakberdayaan kami ya Tuhan. Kami senantiasa memohon kekuatan yang berasal dari Tuhan. Penghiburan-Mu itu sungguh nyata bagi kami. Melalui kehadiran saudara-saudara, melalui topangan dari banyak pihak, kami boleh tertolong. Oleh karena Tuhan melawat kehidupan kami melalui banyak hal, melalui banyak pihak yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini Engkau pun menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami yang rapuh, yang tak berdaya, yang mengalami sakit, yang mengalami sulitnya untuk bangkit dari situasi kondisi yang tidak nyaman di dalam kehidupan ini. Kami mempercayakan semuanya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu, dan biarlah rancangan-Mu itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Biarlah apa yang kami pahami melalui Mazmur ini, kami boleh melangkah bersama dengan Engkau karena terlebih dahulu Engkau melangkah bersama dengan kami. Kami hendak menyerahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu ya Allah. Jangan pernah tinggalkan kami sendirian. Topang sertai kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan juga mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami masing-masing.
Kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan doa pada pagi hari ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan terus ada bagi kami, dan Tuhan senantiasa menyertai perjuangan-perjuangan kami. Ampuni ya Tuhan setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pagi hari ini. Biarlah apa yang boleh kita dengar, apa yang boleh kita renungkan, apa yang boleh kita pelajari, boleh menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk tetap melangkah bersama dengan Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkarya, dan Allah yang merancangkan damai sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku,
akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku